Shalom. Saya suka cita melihat wajah-wajah yang penuh senyuman ya. Karena di sini kita adalah keluarga Allah. Jadi semuanya akrab, semuanya boleh senyum, Bapak Ibu. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah penyembahan dan berkat. Mungkin yang kita tahu, pemahaman kita, penyembahan itu identiknya dengan lagu pelan gitu kan ya, berdoa lagu pelan, angkat tangan gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya penyembahan itu apa? Yuk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, penyembahan adalah sikap hati yang menunjukkan rasa hormat dan kasih yang besar kepada sesuatu ya. Sikap hati berarti penyembahan itu sebenarnya bukan pujian, bukan identik dengan pujian yang slow, pujian yang pelan, tapi penyembahan itulah sikap hati, bagaimana kita hormat, kita mengasihi kepada sesuatu di sini. Kita penyembahan kita ini kepada Tuhan. Jadi sikap hatimu, bagaimana kasihmu, itu menunjukkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ya, dan pagi hari ini kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sikap kita bagaimana ketika ada di gereja, bagaimana kita ada di kehidupan kita, ya. Seringkali kita ngomong terus, kapan kita menyembah, kapan kita memuji Tuhan? Apakah cuma di hari Minggu saja? Hari Minggu aja kadang bolong-bolong nggak ke gereja. Berarti di rumah Senin sampai Sabtu bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada penyembahan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu? Yuk, mari kita buka di dalam Mazmur 34 ayat 2. Firman Tuhan berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Berarti memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti apakah hari Minggu saja? Tidak ya. Di dalam segala musim kehidupan kita, kita harus memuji Tuhan. Nah, musim hidup itu bisa berubah. Musim hidup kita bisa berubah. Ada ya waktunya yang lahir, ada waktunya yang berpulang ke surga. Kemudian ada kadang Tuhan izinkan kita menangis, kadang Tuhan izinkan kita untuk bisa ketawa, menikmati berkat Tuhan. Ada kalanya kita bisa rugi dalam usaha, tapi ada kalanya kita juga untung gitu kan ya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita itu sehat, badan kita kuat. Ya. Tapi juga Tuhan izinkan kadang kita juga mengalami sakit gitu kan ya. Apalagi di usia-usia 40-an biasanya asam urat, kolesterol gitu kan ya. Karena pola makan. Ya. Bapak Ibu, itu semuanya namanya season of life. Siklus kehidupan, musim kehidupan, naik turun. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita juga turun. Musim kehidupan kita itu bisa berubah. Namun satu hal yang harus kita tangkap, musim bisa berubah, pasang surut hidup kita itu bisa naik turun, tapi satu hal yang kita tangkap, Tuhan Yesus tidak bisa berubah. Amin. Enggak ada yang amin ya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Apapun musim hidupmu hari ini, apapun musim hidup yang Bapak Ibu alami hari ini, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai. Dia tidak pernah hitung-hitungan pada kita. Coba kalau Tuhan itu ibaratnya kayak misalnya kayak rentenir, hitung-hitungan.
1 bulan ini berapa kali gak ke gereja? Catat mungkin sama Tuhan. 1 bulan ini berapa kali kamu berbuat dosa? 1 bulan ini berapa kali kamu mendukakan hati Tuhan? Kalau semuanya dicatat detail Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Layak gak di hadapan Tuhan? Nggak layak. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang menerima kita, Tuhan yang mengasihi kita. Sekalipun hidup kita pasang surut, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berkurang dari hidup kita. Namun untuk Tuhan bisa berkarya di dalam hidup kita, untuk bisa Tuhan melakukan sesuatu atas hidup kita, ada salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Cara sederhana yang kita bisa lakukan adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap waktu. Memuji Tuhan dalam segala musim, menyembah Tuhan dalam segala musim, itu yang bisa kita lakukan. Saya nggak tahu, mungkin nggak tahu Bapak Ibu memuji Tuhannya, menyanyi, maksud saya yang ini menyembahnya itu hanya di gereja saja, ataukah di rumah juga ada penyembahan? Apalagi kamu, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, apakah punya kehidupan doa di rumah? Jangan harap pelayananmu luar biasa, singermu luar biasa, WL-mu luar biasa, permainan musikmu luar biasa, kalau engkau tidak punya kehidupan sebagai seorang penyembah Tuhan, engkau tidak punya waktu doa. Ya. Tapi kalau giliran nonton drakor ada waktu. Siapa yang ketawanya paling kenceng? Doa yuk. Nanggung Pak, nanggung. Queen of Tears-nya lagi keren. Yang ti bingung Queen of Tears iku opo le yang ti ya. Ayo doa. Malas gitu, ngantuk gitu. Tapi giliran nonton drama, saya itu pas masuk kamar tuh bingung. Curhat sebagai seorang suami nih. Senang wah. Mama Sam nangis. Saya kira nangisnya berdoa. Ternyata nangisnya nonton drakor. Ya. Kayaknya Mas Evin perlu Netflix-nya di pin, kasih password. Bapak Ibu, untuk melakukan perkara-perkara itu ada waktu. Tapi melakukan perkara untuk menyembah, memuji rasanya kok berat ya. Yuk, mari kita saling mengintrospeksi diri masing-masing ya. Saya juga perlu banyak introspeksi Bapak Ibu. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, sekarang apakah ada hubungannya antara penyembahan dengan berkat? Wong aku gak nyembah aja hidupku diberkati kok. Wong aku gak nyembah aja aku punya uang, ya kan? Tetanggaku apalagi, tetanggaku gak kenal Tuhan Yesus, hidupnya lebih kaya daripada aku gitu. Ya, ngapain nyembah Tuhan? Apakah orang yang menyembah Tuhan hidupnya pasti diberkati? Diberkati nggak Bang Herman kalau menyembah Tuhan? Ini pertanyaannya ya, nanti akan kita bahas. Terus apakah arti berkat yang sesungguhnya? Apakah berkat itu? Kita akan bahas pagi hari ini. Yuk, kita buka 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ya, beberapa kali saya membahas ayat ini, karena ayat ini begitu luar biasa atas hidup kita. Kita baca, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Sekali lagi tabut Tuhan ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tentang kehadiran Tuhan, bukan fisiknya, tapi tentang kehadiran Tuhan yang kita bahas. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian.
Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Selanjutnya ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ini ketika Bapak Ibu tabut Tuhan itu dari rumahnya Obed-Edom sudah dibawa ke Yerusalem ya, ke kota Daud. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal ini istrinya Daud, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya, ya. Berikutnya ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ini Mikal istrinya tadi Bapak Ibu, dia mengejek Daud, dia mencela Daud, kamu itu raja, kok seperti itu, menari-nari sampai melepas jubahnya Bapak Ibu. Jubah kebesarannya sebagai raja ya, artinya bukan menelanjangi, bukan telanjang nggak pakai baju, tidak, tapi melepas jubahnya sebagai seorang raja, dia menari-nari bersama budak. Mikal mengejek, Mikal menghina Daud. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Daud gak jaim sebagai raja. Daud dia tetap menari apapun, sekalipun dia diejek sama istrinya. Ingat tadi Mikal menghina Daud karena Daud memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Apa yang terjadi dengan hidupnya Mikal? Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Artinya penyembahan itu dahsyat kuasanya Bapak Ibu. Memuji Tuhan itu kuasanya luar biasa. Dari pasal ini kita akan belajar penyembahan dan berkat itu hubungannya apa. Ada 5 hal yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Berkat Tuhan turun, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Amin. Berarti kebalikannya, berkat Tuhan tidak turun atas keluarga yang tidak menyembah Tuhan. Oke? Yuk. Ayat 11 tadi akan kita belajar. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Waktu itu kita sudah belajar ya, pernah belajar kisah ini. Obed-Edom, tabut Tuhan dititipkan di rumah Obed-Edom. Apakah Obed-Edom menolak? Tidak. Obed-Edom menerimanya dengan sukacita. Ketika tabut Tuhan dititipkan di rumah Obed-Edom, dia menerimanya dengan sukacita. Nah, ketika kepala keluargamu, mungkin dalam hari ini suami mengajak keluarganya, anak istrinya menyembah Tuhan, mah berdoa ayo Pak, gitu kan, menerimanya dengan sukacita. Sam, ayo berdoa, ayo. Nah, maksudnya itu seperti itu Bapak Ibu, dengan sukacita. Ketika kepala keluargamu mengajak berdoa, ayo berdoa. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu, kepala keluarganya di sini melempem atau enggak?
mengajak doa atau enggak. Karena yang berperan sebagai imam keluarga adalah siapa? Suami. Tapi bukan berarti suami nggak ngajak doa, istri juga nggak berdoa. Ketika suami tidak mengambil peran sebagai kepala keluarga, sebagai imam, istrilah yang harus mengambil, mengingatkan. Ayo mas berdoa. Jadi jangan ya udahlah, nggak berdoa, ya sudah nggak berdoa semua. Akhirnya di dalam keluarga itu nggak ada mesbah keluarga, di dalam keluarga itu tidak ada penyembahan. Akhirnya apa yang terjadi? Kering rumah tanggamu, kering keluargamu. Berkat Tuhan itu tidak turun. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ketika Obed Edom itu mau menerima tabut di dalam rumahnya, selain dia menerimanya dengan sukacita, pasti Obed Edom juga menjaga tabut itu karena sudah kewajiban ya, sudah ada tanggung jawab. Tabut itu ditaruh berarti dia harus tanggung jawab menjaganya. Demikian Bapak Ibu, ketika jangan sampai penyembahan dalam hidup kita itu juga dicuri. Obed Edom ini juga menjaga tabut itu supaya jangan dicuri. Demikian hidup kita di dalam penyembahan kita. Apakah penyembahanmu hanya hari Minggu saja? Kalau memang iya hari Minggu, kemudian hari Senin sampai Sabtu kemana? Apakah dicuri oleh Dicuri oleh kesibukanmu? Dicuri oleh hobimu? Ya, nggak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Mungkin bagi yang anak-anak di sini yang sudah remaja harusnya sudah paham. Apakah waktumu berdoa dicuri oleh waktumu main dengan segala kesibukannya? Aku di sekolah nggak bisa, banyak kegiatan ekstra. Aku di sekolah banyak kegiatan yang membuat aku akhirnya nggak bisa berdoa. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ya. Jangan sampai penyembahanmu dicuri oleh sibukmu, dicuri oleh kenikmatan-kenikmatan yang kau kerjakan. Jangan sampai penyembahanmu itu dicuri sama mungkin oleh yogamu yang di sini mungkin yoga, oleh nge-gym yang suka nge-gym. Untuk melakukan hobi aja kita ada waktu, bahkan terjadwal. Karena kalau nggak terjadwal, waktu yang nge-gym nggak nge-gym misalnya ya, ada terjadwal waktu olahraga nggak olahraga, akhirnya seperti saya ini dampaknya nggak olahraga. Saking mengikuti biar menjaga bodinya oke, malah nggak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai. Terakhir, biasanya dicuri oleh apa sekarang musim hujan. Apalagi tantangan kita kalau ibadah minggu terakhir, minggu sore pasti hujan. Kenapa nggak ke gereja? Hujan. Lah, ya udah mah gampang ngomong, punya mobil, ngomong setia waktu pun hujan. Enggak Bapak Ibu, jauh dulu sebelum saya ada mobil ya kalau hujan ya karena kita diberi hikmat sama Tuhan, apa yang dilakukan? Pakai mantel, ya kan? Kalau perlu pakai baju ganti karena saking bawa mantel kalau hujannya terlalu lebat juga pasti juga akan basah. Ayo alasannya apa lagi? Apa alasannya? Motor cuma satu, keluarganya anggotanya berapa? 10. Ya caranya diunjali. Kalau memang kau benar-benar niat ke gereja, pasti ada cara Tuhan, ada caranya. Kalau memang nggak mau, telepon saya atau telepon Pak Gem, yang penting jangan mepet teleponnya. Nanti kami jemput. Ya, apalagi. Jadi sebenarnya semuanya tergantung dari apa? Apa Bang Herman? Dari apa? Niat. Ya kan, niat hati.
Ayo, mau ada berkat dalam keluargamu, dirikan penyembahan kepada Tuhan. Mau keluargamu diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, mulai penyembahan. Coba mungkin berat ya, piye sih penyembahan itu? Nyetel lagu aja, nyetel lagu worship di YouTube banyak, situ nyetel lagu kita berdoa, atau enggak nyetel lagu kita ikut nyanyi sekeluarga bareng-bareng, itu menyembah Tuhan. Ya, syukur-syukur kalau bisa main gitar sambil gitaran, satu keluarga memuji Tuhan rame-rame. Bisa kok Bapak Ibu, ya. Jangan sampai penyembahanmu dicuri oleh dengan segala kesibukanmu. Yuk kita akan belajar lagi. Dalam Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Camkan ayat ini, bersemayam di atas puji-pujian. Bersemayam itu artinya apa? Tinggal. Dulu zaman lagu dwelling place ya. Lagu bahasa Inggris. Tuhan Yesus tinggal. Tuhan Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu sumber berkat. Yesus itu sumber kesembuhan. Tuhan Yesus sumber apa lagi? Sumber sukacita. Tuhan Yesus sumber hikmat. Maka orang yang hidup di dalam penyembahan, segala sesuatu yang dibutuhkan itu pasti Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena Tuhan yang sumber segala sumber itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam hidup orang yang suka menyembah Tuhan. Ya, di dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, Tuhan itu tinggal dalam rumah tanggamu Bapak Ibu. Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke, kalau gitu saya tidur terus saja, nggak usah kerja. Kenapa? Berkat, katanya kan berkat Tuhan, karena kekayaan itu katanya dari Tuhan, susah payah nggak menambahinya. Nggak begitu Bambang, nggak gitu caranya. Ya, ayat ini mengatakan Bapak Ibu, artinya kita ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang juga Tuhan kerjakan. Sekarang gini, kenapa keluarga Allah kita ini, gereja kita diberkati Tuhan? Kita bisa berdiri sampai sekarang. Gereja kita masih terbilang usianya masih muda, ya, masih muda. Bahkan benar-benar berdiri bukan karena ada seorang yang mendukung secara finansial, secara semuanya nggak ada, berjalan sendiri. Ya, kalau kita bisa sampai titik ini Bapak Ibu, kenapa? Karena mulai dari pemimpinnya hidup dalam penyembahan, mulai dari jemaatnya hidup dalam penyembahan. Ada amin? Mulai dari pelayan-pelayan mimbarnya hidup dalam penyembahan. Jadi kalau kita mau Bapak Ibu hidup kita diberkati, bangun penyembahan, ayo. Makanya kalau diajak persekutuan doa, ayo datang. Kalau diajak ibadah PK di mana, ayo datang. Nek tekne malesmu, ora barbar Bapak Ibu. Nggak ada selesainya. Kalau hanya memikirkan kesibukanmu, nggak ada selesainya. Semuanya bisa diatur. Kalau mungkin suami sibuk, istri yang datang. Kalau istri yang sibuk, suami yang datang. Ya, sebelum kita dipanggil ke rumah Bapa di surga, nek tekne males, nek tekne sibuk, nggak akan berangkat deh, percaya. Ya, tujuannya apa? Supaya ada penyembahan, supaya berkat Tuhan itu turun atas rumah tangga kita. Bapak Ibu, ayo bangun penyembahanmu. Gereja kita, kembali ke gereja kita, logikanya gereja ini jemaatnya berapa sih? Bisa dihitung dengan jari loh. Tapi kalau kita bisa berdiri sampai sekarang, bahkan lantai 2 sudah mau jadi, itu bukan karena manusianya yang hebat, tetapi karena Tuhannya yang hebat.
Tuhan bisa membukakan pintu dari manapun bisa. Dulu kita modal membangun gereja ini tidak ada 2 juta. Mungkin jemaat-jemaat yang awal dulu, yang awal-awal mula dulu mungkin tahu. Ya, berapa modal kita membangun? Tidak ada 2 juta, 1.800.000 kalau nggak salah. Ya benar ya Pak Gem ya, ya kurang lebih segitulah, karena saya bendahari, kurang lebih segitu. Kalau bisa sampai sekarang ini itu karena Tuhan sanggup buka jalan. Karena di sini ada penyembahan, berkat Tuhan dicurahkan. Ayo bangun penyembahan. Engkau suami-suami sebagai kepala keluarga, ajak anak istrimu menyembah Tuhan. Kalau suami malas, engkau istri berdiri sebagai imam. Kalau malas semuanya, anak-anak di sini yang juga sudah remaja, ingatkan orang tuamu, ayo berdiri sini. Engkau orang tua kasih teladan yang baik buat orang tua, buat anak-anak. Kasih contoh yang baik. Bagaimana orang tua, demikian juga nanti anakmu. Percaya deh. Karena anak itu akan mengikuti keteladanan orang tua. Saya kalau ngelihat Samuel lagi marah, itu kayak saya atau kayak emaknya. Gitu pasti. Tadi pagi suruh mandi karena nggak mau bangun. Papa hitung ya, kita mau ke gereja. Sudah terlambat. 1, 2, langsung bangun. Itu kayak awal-awalnya mama saya menikah, Bapak Ibu. Jadi orang tua kasih teladan yang baik sama anak. Orang tuanya malas ibadah, orang tuanya malas menyembah Tuhan, anakmu pasti juga akan. Betul apa betul? Ayo kamu nak berdoa. Bapak aja nggak pernah berdoa, gitu kan? Sekali lagi orang tua kasih teladan yang baik. Pinter itu bagus, sukses itu bagus, apalagi kaya itu bagus. Tetapi ada satu titik di mana uang itu bukan segala-galanya. Ada satu titik uang itu nggak akan bisa menopang hidupmu. Yang bisa menolong siapa? Cuman Tuhan. Ya Bapak Ibu, berkat Tuhan turun atas keluarga yang menyembah Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 12. Yang saya garis bawahi Bapak Ibu, lebih menjadi titik perhatian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Akhirnya berkat yang diterima Obed-Edom didengar baik oleh Daud. Hidup Obed-Edom menjadi saksi bagi kesaksian bagi Daud. Nah, jadi waktu hidup kita diberkati, waktu jemaat keluarga Allah diberkati, kita akan menjadi saksi bagi orang lain. Itu loh jemaat keluarga Allah hidupnya diberkati. Itu loh Bang Herman yang ada di Karangsono hidupnya diberkati Tuhan. Ya. Kenapa saya ngambil contohnya Bang Herman dan Mas Evin gitu aja? Saya tahu nggak mungkin marah karena saya tahu bagaimana karakternya ya. Oke, jadi Bapak Ibu dari rumah Obed-Edom kemudian dibawa ke kota Daud. Jadi skopnya diperbesar oleh Tuhan. Hanya dari rumah Obed-Edom didengar Daud dibawa ke kota. Jadi lebih besar skop kita. Diperluas Bapak Ibu. Kita akan menjadi saksi hidup karena kita diberkati oleh Tuhan, tidak hanya di lingkungan rumah kita, tetapi juga di tetangga kita. Mungkin juga didengar oleh lingkungan yang lain yang lebih luas, hidup kita diberkati. Menjadi berkat bagi tetangga kita.
menjadi berkat bagi mungkin yang punya karyawan menjadi karyawan, yang mungkin bekerja di kantor menjadi berkat bagi rekan kerja kita, kehidupan kita. Nah, makanya Bapak Ibu sangat penting penyembahan itu atas hidup kita. Saat kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan bisa kita kasih hikmat. Tiba-tiba usaha yang buntu, Tuhan memberikan hikmat untuk bisa kita ada strategi baru, ada cara baru. Yuk Bapak Ibu ajak keluarga kita untuk sekali lagi siapa? Menyembah Tuhan. Saya ada satu kesaksian Bapak Ibu, saya pribadi minggu kemarin. Ada satu nasabah dengan susah payah saya menawarinya ikut asuransi, akhirnya mau walaupun nominalnya kecil Bapak Ibu. Dia mau dengan susah payah. Dirayu, dibujuk, diapain, dikasih jajan, datang akhirnya mau. Oke. Sore transfer, datang ke kantor. Malam itu WA ke tim saya, ke salah satu tim saya. Dia ngomong batal, aku nggak ikut aja, nanti aku repot, susah dan lain-lain gitu. Pokoknya nggak mau, caranya minta dibatalin. Paginya waktu saya masuk kantor, saya dilapori, saya langsung mateng gitu kan Bapak Ibu. Hari itu rasanya langsung bingung saya, nggak ada yang bisa dikerjain. Aduh Tuhan, seharian itu saya langsung bad mood gitu, karena mikirin itu kalau sampai batal bagaimana gitu. Saya berdoa, saya benar-benar penyembahan saya, Tuhan tolong jamah hatinya. Besoknya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu besoknya? Tetap minta dibatalin. Tuhan, saya sudah berdoa, saya menyembah Tuhan, tapi belum diproses. Saya berdoa, menyembah Tuhan lagi. Besok ya datang ke kantor karena sekaligus petugasnya asuransi besok datang juga sekalian. Kita akan bahas bagaimana. Tapi sebelumnya dia datang, Tuhan tolong jamah hatinya gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu yang terjadi, singkat cerita datang sore, sampai pokoknya saya treatment. Dia jualan apa, saya beli apa, saya ajak ngobrol, karena yang lain sudah bingung mau ngomongnya pakai cara apa gitu kan. Saya ajak ngobrol, saya jelaskan macam-macam banyak hal. Puji Tuhan Bapak Ibu, enggak jadi dibatalin. Yang jadi malah apa? Malah dia 2 kali lipat ikutnya. Luar biasa. Dari itu yang harusnya cuma ikutnya sekian 2 kali lipatnya malah jadi ikut, enggak jadi dibatalin. Bapak Ibu, itu yang bisa Tuhan kerjakan. Lewat penyembahan itu luar biasa, Tuhan bisa melakukan perkara yang mustahil menjadi oke Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, yang ketiga, penyembahan perlu diekspresikan. Pernah ingat iklan beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kecil, mana ekspresimu, itu loh Bapak Ibu, iklan permen kalau nggak salah. Nah, kita baca ayatnya. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Bapak Ibu, Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, berbaju efod dari kain lenan. Nah, Daud walaupun seorang raja, dia itu enggak jaim, dia enggak malu-malu ketika memuji Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan itu perlu diekspresikan, ditunjukkan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu cara mengekspresikan masing-masing penyembahannya kepada Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu ekspresinya? Karena penyembahan itu harus diekspresikan. Kita pernah lagu, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Itu lagunya mengajak kita menari. Tapi ada yang seperti ini,
Bila roh Allah ada ekspresinya? Enggak ada. Di dalamku bukan menari, di Daud menari. Namanya ekspresi, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bertepuk tangan Bapak Ibu, ya. Siapa yang mau maju ke depan? Anak-anak, saya minta satu. Yuk, Nando mau maju ke depan? Mana ya tadi ya? Siapa yang mau? Yang besar aja. Ini Samuel mah cuma supporter ini. Ayo Nando sini Do. Atau siapa? Ayo siapa yang mau maju? Enggak ada tugas. Sini Do. Oke. Ini namanya siapa? Nando. Bukan Kenzo ya. Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan kita harus ada ekspresi. Ya kan? Ekspresi itu sebagai ucapan terima kasih. Mana ya tadi Om sudah siapkan Nando. Enggak ada tugas Do. Lebaran Do. Coba Bapak Ibu perhatikan, Do lebaran. Ya. Kalau Nando dikasih bilang terima kasih, dia sambil tersenyum. Oke, sudah gitu aja. Balik Do. Itu masih baru Londo lah, baru gunting Londo. Ya. Bapak Ibu, tadi mana? Tadi jangan sudah siapkan lagi. Mana? Tadi masih ada atau enggak? Jose, sini Jose. Nah, tahu Jose, dia mau dikasih sesuatu, belum apa-apa sudah tersenyum. Udah tahu, ya kan Jose? Sudah nggak ada tugas. Nih Jose, bilang apa? Terima kasih. Bapak Ibu, anak-anak loh, dikasih uang cuman seberapa, tapi dia happy. Ekspresinya apa? Senyum. Bilang apa? Terima kasih. Langsung Jose hitung ada berapa, lumayan, ya kan? Demikian Bapak Ibu itu nggak hanya dikasih sekedar berkat materi, tapi dikasih apa? Keselamatan dari Tuhan, berkat kekal dari Tuhan. Sudah selayaknya Bapak Ibu menunjukkan ekspresinya dengan terima kasih. Ingat nggak masa-masa dulu Bapak Ibu pacaran? Bapak Ibu pacaran dulu, setiap hari datang bilang I love you. Mungkin dikasih apalagi? Bunga. Ada yang dikasih bunga deposito? Gak ada ya. Ekspresinya beda-beda dulu waktu pacaran. Dulu saya mendekati Mama Sam, dulu saya keren Bapak Ibu, punya mobil saya dulu, sedan hitam panjang. Gak hanya mobilnya Om Evin aja yang suaranya brum, dulu mobil saya suaranya kayak gitu. Modalnya apa? Beli bensin 2 liter dari Mangge ke Pelem. Itu udah terlihat gagah, keren kan, pakai mobil. Padahal mobilnya mobil buntut Bapak Ibu, Toyota Max 2. Singkat cerita, selesai ngapel pulang nyampe Kecamatan Karangrejo, mogok. Bingung, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bisa cuma nyopir. Apa yang terjadi? Telepon 911, telepon Pak Gem. Mas, tolong Mas, macet gitu kan. Datanglah pertolongan. Itu bentuk ekspresi berjuang demi cintanya diterima Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau pacaran ditraktir, apalagi ya bukti kita menunjukkan sayang kita sama pasangan kita, pacar kita. Tulis surat, banyak hal yang bisa ditunjukkan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, harus kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Angkat tangan, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Malah jangan ngelamun di gereja, diajak menyembah Tuhan ngelamun, diajak menyembah Tuhan cuman diem. Ya, sekarang telah tiba
Padahal lagunya Nando ngedramnya tuh sampai keringetan loh pedal. Sampai tenanan. Tetapi Bapak Ibu cuman diem aja. Mana ekspresinya Bapak Ibu? Tunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Ya. Duh, masih banyak materinya tapi waktunya udah mendekati. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari Daud akhirnya menular ke rakyatnya. Dari sini, dari pemimpinnya nular ke jemaatnya. Dari yang memimpin menular kepada yang dipimpin. Kepada pelayan Tuhan menular kepada jemaatnya yang diajak nyanyi. Ya, WL Singer yang ada di depan juga memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan. Jemaat yang diajak memuji Tuhan juga mengangkat tangan bentuk syukur kepada Tuhan. Nggak usah sungkan, nggak pakai deodoran, nggak apa-apa. Di sini ada AC, nggak keringetan, dijamin nggak bau badan dia. Ya, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang keempat, hormati Tuhan dan penyembahnya. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ada nggak di sini yang suka ngerasa nih, ya ampun, lebay sih muji Tuhan aja sampai gitu, yuk lebaynya apa menyembah Tuhan aja nyanyi sampai nangis-nangis, sampai doloren, sampai umbele metu gitu kadang. Ada yang kayak gitu, yang suka usil ngerasani, itu berarti nggak menghormati. Yang dihormati nggak hanya Tuhan, tapi penyembahnya juga harus kita hormati. Mikal ini baru melihat dari hatinya ngomong, dia baru batin sudah memandang rendah si Daud. Nah, kalau ada yang menyembah Tuhan dengan segala ekspresinya, hormati. Bapak Ibu, salah satu menghormati Tuhan juga dengan tidak terlambat datang ke gereja. Wis toh nggak tenang rasanya. Kalau udah, tadi saya sama istri sampai bingung, 7:30 itu baru berangkat dari rumah itu rasanya wis kemerungsung. Udah gitu di sana kena kereta 10 menit. Nek macet di bel-bel din gitu kan. Lah ini karena kereta piye nek ngebel gitu kan ya. Mau nggak mau cuma diem menunggu. Rasanya sudah nggak nyaman gitu. Buru-buru rasanya. Bapak Ibu, hormati Tuhan. Datang ke gereja nggak terlambat itu salah satu contoh Bapak Ibu itu menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu diundang presiden, apakah mungkin Bapak Ibu datangnya terlambat? Tidak mungkin. Ya kan? Pasti persiapannya nggak karuan. Apalagi hari Minggu ibadah ketemu sama Tuhan. Prepare dengan sebaik mungkin. Oke, datang ke gereja, tapi apa yang dilakukan? Main handphone, memuji Tuhan, WA-an, medsosan, buka Shopee, ya kan? Yang rawan tuh yang mana? Pelayan multimedia di belakang itu yang paling rawan. Handphoneannya, ya Pak ya. Hormati Tuhan, hargai Tuhan lewat pelayanan kita. Bapak Ibu, kita tunjukkan dengan kita menghormati Tuhan, ada sesuatu luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Mikal mengolok-olok Daud, dan kita akan melihat bagaimana nanti akhir hidupnya Mikal, Bapak Ibu. Berikutnya, yang kelima, tidak ada rasa hormat terhadap hadirat Tuhan menyebabkan apa? Kemandulan rohani. 2 Samuel 6:23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya,
Kalau kisah ini diceritakan di Alkitab, berarti ini pasti ada maksud Tuhan. Ini berarti mandul bukan karena mandul karena alami. Karena ada suatu hal yang Mikal lakukan yang itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa tadi? Tidak menghormati Daud, memandang rendah Daud ketika Daud memuji Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Akhirnya apa? Mikal mandul. Kok Tuhan jahat sih? Enggak jahat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Tapi setiap dosa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Nah, kenapa orang Kristen enggak pernah berbuah? Kenapa orang Kristen hidupnya enggak pernah menjadi berkat? Hidupnya menjadi batu sandungan, hidupnya malah jadi rasan-rasan orang, hidupnya tidak berbuah, karakternya sama saja. Ya salah satunya karena engkau tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak intim dengan Tuhan. Orang Kristen tidak berbuah karena dia tidak intim sama Tuhan, dia tidak pernah menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saat kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan itu turun atas kita, kehidupan kita juga akan diubahkan Tuhan. Jadi kalau kita intim itu ada kerinduan untuk hidup kita itu berubah. Bapak Ibu pernah nggak melihat suami istri kok mirip ya? Halo? Bapak Ibu, suami istri hidupnya mirip, karakternya itu mirip-mirip. Kadang malah wajahnya juga akan lama-lama terlihat mirip. Sifat-sifatnya mirip, padahal itu dari keluarga yang berbeda. Tapi karena hidupnya lama, hidupnya bergaul lama, lama-lama juga jadi mirip. Demikian juga kalau Bapak Ibu bergaul akrab dengan Tuhan, lama-lama Bapak Ibu karakternya mirip dengan Tuhan, yaitu apa? Hatinya penuh dengan belas kasihan, hatinya suka menolong, karakternya diubahkan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, yuk kalau orang yang mau diberkati Tuhan, mau di hidupnya diubahkan, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Orang yang nggak menyembah Tuhan, yang jauh dari Tuhan, lama-lama saya jamin hidupnya pasti kering, lama-lama pasti hidupnya berantakan. Kita akan melihat yang sudah meninggalkan Tuhan, kita akan lihat hidupnya bagaimana, Bapak Ibu. Yang dia hidupnya kosong, nggak pernah menyembah Tuhan, hidupnya bagaimana? Ya. Poin terakhir tentang berkat, sebentar Bapak Ibu. Ya. Jenis berkat itu ada berkat yang kekal dan ada berkat yang tidak kekal. Cuma Bapak Ibu pahami, seringkali kalau kita bicara berkat, berkat itu bicara yang kita pahami hanya masalah uang, materi, kekayaan, usahanya rame, usahanya diberkati, itu aja. Padahal Bapak Ibu, namanya berkat itu ada berkat yang kekal dan ada yang berkat tidak kekal. Berkat yang kekal itu adalah keselamatan, hikmat, tuntunan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Sedangkan berkat sementara itu materi. Jadi uang itu sebenarnya cuma berkat sementara Bapak Ibu. Waktu kita dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan, maka yang berkat yang kekal itu akan otomatis juga ada di dalam hidup kita. Keselamatan, hikmat, tuntunan, kepercayaan Tuhan itu juga langsung otomatis ada di dalam kita. Nah, kalau berkat materi itu Bapak Ibu nggak usah penyembahan. Yang seperti yang disampaikan tadi, orang yang tidak percaya Tuhan pun pasti hidupnya juga bisa melimpah kekayaannya, uangnya juga banyak. Seringkali fokus kita itu hanya kepada materi. Tetapi berkat itu enggak hanya bicara tentang materi. Kita bisa melihat orang yang sangat diberkati Tuhan, orangnya diberkati secara materi, tapi hidupnya enggak bahagia, hidupnya berantakan. Dia diberi kuasa untuk mempunyai materi, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ada Bapak Ibu uangnya em-eman, tapi kalau saya ketemu jaketnya tuh bajunya tuh baju sobek gitu loh Bapak Ibu.
sampai sininya itu sobek, bajunya nggak karuan. Saya itu nggak tahu bagaimana dia memandang kehidupan. Uangnya banyak, tetapi dia nggak tahu, dia nggak bisa menikmati hidupnya. Bajunya itu benar sobek-sobek. Masker yang harusnya sekali pakai sama dia itu dicuci, dijemur, dipakai lagi. Masker yang warna hijau itu loh Bapak Ibu, nggak ada yang dia bisa nikmati. Saya nggak tahu bagaimana. Berkatnya melimpah materinya, tapi sakit-sakitan, nggak bisa menikmati. Ya. Tetapi kalau kita menerima berkat kekal, keselamatan, nikmat, tuntunan Tuhan, kepercayaan Tuhan, rasanya cukup buat kita. Saya percaya juga kalau berkat kekal itu diberikan, maka pemeliharaan Tuhan juga berkat secara materi itu juga pasti ada. Walaupun nggak melimpah tapi cukup. Ya, cukup itu tergantung orangnya bagaimana menyikapinya. Kalau orang yang nggak pernah bersyukur ya rasanya kurang terus. Tapi kalau ada rasa syukur ya itu cukup Bapak Ibu. Mau apa ya cukup gitu kan Bapak Ibu. Sedikit lagi, berkat yang tidak kelihatan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan dari Tuhan itu juga berkat. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu juga berkat. Keharmonisan rumah tangga itu juga berkat Bapak Ibu. Kita melihat di entertainment, hidupnya kurang apa coba artis-artis itu, kaya dan raya lagi, kaya raya. Sekali tampil gitu di acara setengah jam gitu, dia bisa dapat ratusan juta. Tetapi cerai. Mending kita ya Bapak Ibu ya kadang ya. Ya gini kita nggak melimpah, tapi rumah tangga kita bahagia. Anakmu diberkati Tuhan, cucumu diberkati Tuhan. Itu juga sebagai kebanggaan dari orang tua. Berkat gak selalu bicara dengan materi, kesehatan, kebahagiaan, ada ketenangan, gak kemerungsung. Ya, terakhir Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus juga memberkati kita. Kata berkat di sini Bapak Ibu, kata berkat di sini ini eulogia dari bahasa Yunani, memberkati. Jadi berkat itu dalam bahasa aslinya itu banyak artinya. Berkat yang di situ eulogia Bapak Ibu. Dalam konteks Alkitab, eulogia itu adalah berkat rohani. Berkat apa? Rohani. Bukan berkat Herman Pasaribu ya, tapi berkat rohani. Bapak Ibu, berkat rohani itu yang saya sampaikan tadi. Berkat rohani itu seperti karunia Allah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Itu juga berkat Tuhan. Kalau pekerjaan kita berhasil, otomatis materi kita juga diberkati. Kehadiran Allah bersama kita, pemberian Allah juga berupa kekuatan pertolongan. Pekerjaan Allah melalui kita untuk menghasilkan kekuatan. Di sini tidak ada dikatakan tentang materi, berkat materi enggak ada. Tetapi kita percaya kalau kita diberkati secara rohani, maka berkat jasmani itu juga pasti akan mengikuti. Pasti Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Sekali lagi, sumbernya tadi kembali lagi yang saya bahas, harus ada apa Bapak Ibu? Penyembahan. Mau lihat anak-anakmu berhasil dalam sekolahnya, ya, mau melihat cucu-cucumu berhasil nanti, berkat generasi itu mengalir dalam rumah tanggamu, mulailah dengan apa? Bangun penyembahan. Ya. Bangun penyembahan, bangun pujian penyembahan. Itu penting loh Bapak Ibu. Sangat penting. Ayo kita komitmen, kita sama-sama mari kita belajar mau memperbaiki diri. Khotbah yang saya sampaikan ini juga bisa jadi teguran buat Bapak Ibu, bisa kita belajar
dari bahan kita untuk sama-sama membenahi diri kita masing-masing. Saya juga belajar. Kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan. Ya, mari suami istri ajak anak-anakmu menyembah Tuhan. Suami istri ajak anak-anakmu memuji Tuhan. Beri teladan yang baik buat anak-anakmu. Mari anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah remaja, yuk belajar menyembah Tuhan, belajar melayani Tuhan dengan yang kamu bisa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, itu khotbah saya. Saya percaya, saya berharap lewat yang saya sampaikan ada sesuatu yang Bapak Ibu tangkap.